Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manise, Minggu 27 September 2020, Minggu biasa yang ke-26. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil kami untuk bertobat dan berubah, serta berbuah dan menjadi berkat bagi sesama kami. Namun terkadang kami berlari jauh daripadamu dan tidak mau bertobat. Karena itu kami mohon ya Bapa, curailah kami Roh Kudus-Mu, agar firman Putra-Mu yang akan kami dengar mampu menuntun kami pada pertobatan yang sejati. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berubah itu memang susah. Tapi kalau tidak berubah, lalu hasilnya akan fatal. Sering kita mendengarkan label-label seperti ini. Orang itu paling susah untuk berubah. Atau dari dulu sampai sekarang dia sama saja. Atau bahkan dalam bahasa yang lebih halus, memang dari sononya seperti itu. Atau sudah dari moyangnya, kelakuan, sikapnya seperti itu. Manusia memang bukan robot. Tetapi robot dapat berubah atau melakukan sesuatu atas kontrol manusia. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah yang mengontrol diri Anda? Siapakah yang mengontrol kata-kata Anda, dan siapakah yang mengontrol perbuatan-perbuatan Anda? Tidak lain dan tidak bukan adalah diri sendiri. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan Yesus mengajarkan sebuah firman yang luar biasa. Bahkan dia menegaskan
bahwa para pemungut cukai yang dikenal sebagai orang berdosa dan para pelacur akan mendahului saudara dan saya untuk masuk ke kerajaan surga. Lalu apa yang terjadi dengan kita? Apa yang membedakan kita dengan mereka sehingga Yesus membuat perbandingan seperti itu? Hanya satu hal, pertobatan. Pertobatanlah yang membuat manusia yang satu berbeda dengan yang lain. Mengapa? Karena kita hidup di dunia yang sama. Kita dapat memilih melakukan yang baik atau yang jahat tergantung dari pilihan kita masing-masing. Tuhan membenci dosa-dosa kita, tapi Dia mencintai diri kita. Karena itu Dia bahkan mengatakan, "Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa." Supaya orang berdosa mendapatkan cahaya jalan untuk kembali kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa memang pertobatan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi semuanya tergantung dari keputusan pribadi masing-masing. Mau melakukan kebaikan atau kejahatan adalah pilihan kamu. Mau maju atau mundur adalah pilihan kita. Seperti kedua anak dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Yang pertama dia mengatakan ya, tapi akhirnya tidak melakukan apa yang diinginkan oleh bapaknya. Yang kedua mengatakan tidak, tapi dia lalu menyesal dan dia mengikuti apa yang diminta oleh bapaknya. Kita semua walaupun berbeda-beda, tapi kita mempunyai satu Allah. Dan Allah itu kita sapa sebagai Bapa, dan kita adalah putra-putrinya. Tapi tentunya antara putra dan putri yang satu dengan yang lain tentunya ada perbedaan. Perbedaan itu sekali lagi terletak pada kemauan dan kerelaan Anda untuk bertobat atau tidak. Hari Minggu ini kita bukan hanya diminta oleh Tuhan untuk bertobat dan berubah, tapi kita dipercaya olehnya. Tuhan percaya bahwa Anda dan saya dapat berubah dan bertobat. Karena itu marilah kita gunakan kepercayaan Allah ini supaya menjadikan kita menjadi hidup yang berubah, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Siapapun Anda saat ini, tapi saya yakinkan Anda bahwa Anda dapat menjadi berkat bagi keluargamu, bagi komunitasmu, bagi kantor di mana Anda bekerja, dan dimanapun Anda berada, Anda bisa menjadi berkat. Sangat tergantung pada keputusan pribadi masing-masing. Anda pasti bisa melakukannya. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.